kuliah akuntansi manajemen, yaitu di sesi ke-15 dengan judul Akuntansi Manajemen Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Seleriawan dari kelas manajemen 21E dengan NIM 202100800092. Baik, di sini ada 3 topik pembahasan. Nah, yang pertama itu pendahuluan dari akuntansi manajemen Islam, yang kedua yaitu dasar penerapan akuntansi manajemen Islam, dan yang terakhir yaitu konsep biaya dalam Islam. Nah, di pendahuluan, jadi perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Prinsip yang dipakai adalah untuk menjaga suatu yang baik yang sebelumnya dan mencoba mencari hal baru yang lebih baik dari prinsip yang sudah ada. Oleh karena itu implementasi prinsip ini adalah untuk menggunakan kaidah akuntansi manajemen konvensional yang ada, kemudian mencoba untuk menemukan konsep yang lebih baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang pada akhirnya menemukan prinsip akuntansi manajemen Islam. Pembahasan yang kedua yaitu dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Jadi, akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi lain. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input data dan menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengoptimalkan transaksi. Di sini juga ada ayat Al-Quran yang dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam. Nah, yang pertama yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 282, bisa dilihat ya nanti di Al-Qurannya. Nah, yang kedua yaitu surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep biaya dalam Islam. Jadi, salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Pada akuntansi manajemen Islam menitikberatkan tentang sumber pembiayaan, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syarat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak dapat diakui. Contohnya yaitu seperti pembelian barang haram. Nah, kan pembelian barang haram ya namanya, otomatis kan tidak termasuk ke dalam syariat Islam. Yang kedua yaitu biaya suap. Yang ketiga infak, sedekah dan wakaf. Nah, infak, sedekah dan wakaf ini kan suatu hal yang baik, tetapi pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sedekah dan wakaf bukan diakui sebagai biaya. Jadi diakuinya itu sebagai investasi untuk bekal nanti di akhirat. Nah, yang keempat yaitu pengeluaran bunga bank. Yang namanya bunga bank itu otomatis udah suatu hal yang haram, jadi tidak masuk ke dalam syariat Islam. Nah, yang terakhir yaitu pengeluaran zakat. Kenapa sih gitu pengeluaran zakat termasuk ke dalam jadi tidak sesuai dengan syariat Islam? Karena pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk ke dalam haul. Jadi pengeluaran ini mengurangi keuntungan jasa. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai suatu usaha, terus usahanya itu benar-benar maju gitu kan, kita kan mempunyai keuntungan yang lebih. Nah, itu harus dikeluarkan sebagai zakat. Mungkin cukup segitu di pembahasan materi terakhir sesi ke-15. Tidak banyak yang saya jelaskan. Intinya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.